Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali lagi bersama kami Bawaslu Batang dalam rangkaian acara ngabuburit pengawasan. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bapak Lutfi Dwi Yoga. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik Mas Rozak. Lancar puasa Pak Lutfi ya? Alhamdulillah. Baik. Jadi sahabat Bawaslu, bahwa selama ini kita melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan itu sangat padat tahapan, dan ini sekarang sudah selesai. Namun bukan berarti tugas Bawaslu Batang selesai ya Pak Lutfi. Ini masih ada kegiatan-kegiatan dalam rangkaian acara ngabuburit pengawasan. Nah, dalam penanganan pelanggaran sendiri ketika saat pemilu dan pemilihan itu seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih Mas Rozak. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan atau menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah kita di bulan puasa menjadi keberkahan bagi kita semua. Terkait dengan pertanyaan tadi Mas, mungkin ini kita fokuskan saja ya, kita fokuskan ke pemilihan di 2024. Nah, kalau kita melihat atau memotret di penyelenggaraan pemilihan kemarin di 2024 ini, kalau ditanya bagaimana proses pemilihan ya, kalau secara substansinya hasil akhirnya kita bisa katakan bahwa pemilihan 2024 ini bisa dikatakan sukses. Karena apa? Karena prosesnya mulai dari tahapan awal sampai akhir ini berjalan sesuai dengan ketentuan, kemudian juga di hasil akhirnya tidak ada gugatan yang kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi. Ini secara hasil akhir. Namun bagi kami atau Bawaslu, ini kita tidak hanya melihat di hasil akhirnya, tapi bagaimana proses berjalannya tahapan. Nah, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang, khususnya di penyelenggaraan bulan 2024 di Kabupaten Batang ini, secara proses masih ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan untuk proses pemilihan ke depan. Misalnya mulai dari aturannya yang masih banyak celah, kemudian masih tumpang tindih kewenangan, dan yang satu lagi mungkin secara partisipasi oke lah ya, tinggi lah di Batang. Cuman secara kesadaran hukumnya ini yang kemudian kayaknya perlu kita tingkatkan nanti di pemilihan ke depan. Kesadaran hukum berarti apa? Misalnya peserta ini memahami bahwa aturan mainnya seperti apa. Misal kalau dalam kampanye kan memasang APK-nya harus seperti apa. Lah ini masih kalau di kacamata Bawaslu ini masih perlu menjadi catatan besar. Kepatuhan akan aturan ini mungkin perlu ditingkatkan ke depannya. Begitu Mas secara garis besarnya. Itu kan kalau kita lihat dari sisi peserta, kalau dari masyarakat sendiri gimana itu Pak? Sama sih, hampir sebenarnya masyarakat itu kesadaran hukumnya ini masih perlu kita tingkatkan ya. Dalam arti apa? Misalnya mereka ini sebenarnya tahu ada pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka, cuman ada beberapa faktor yang kemudian mereka ini menjadi enggan untuk melaporkan ke Bawaslu. Kenapa itu Pak? Contoh kalau kita masyarakat Jawa itu kan masih ada ewuh-pekewuh lah ya. Apalagi terus kemudian belum lagi intervensi misalnya yang melakukan adalah orang-orang yang mungkin punya pengaruh lah. Ini mungkin kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Sehingga ini juga perlu ditingkatkan bagaimana masyarakat ini menjadi pemilih yang aktif, dalam arti aktifnya tidak hanya datang kemudian memberikan suara di TPS, tapi juga aktif untuk ikut melakukan pengawasan di setiap tahapannya. Begitu Mas Rozak. Ya, berarti kan pengawas partisipatif itu sangat penting Pak ya dalam untuk kinerja kita juga dengan itu. Sangat penting sekali itu. Kemudian terkait dengan tema hari ini kan mewujudkan pemilihan 2024 yang berkeadilan. Itu kan sangat menarik sekali Pak. Itu bisa dijelaskan dengan singkat latar belakangnya kok mengambil tema itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau kita melihat di Undang-Undang Pemilihan ya, kalau nggak salah di pasal 2 itu asas dari penyelenggaraan pemilihan ini kan ada luber, jujur, dan adil. Nah, kita mau mengambil di sisi adilnya. Jadi kenapa kok tidak mengupas semuanya ya? Kalau mengupas semuanya masing-masing asas nanti akan butuh waktu yang lama, makanya kita akan fokus mengambil di asas adil. Makanya tema kita kali ini adalah ikhtiar mewujudkan pemilihan
2004 yang berkeadilan. Jadi secara harfiah adil itu kan berarti memperlakukan setiap orang sesuai dengan porsinya. Artinya kesetaraan di muka hukum. Jadi apa yang kemudian menjadi haknya yang kita berikan itu secara harfiah. Nah, kalau kita melihat konsep adil atau asas adil dalam pemilihan, ini konsepnya itu adalah bahwa setiap pihak yang terlibat ini mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara khususnya. Jadi misalnya hak-hak dari peserta pemilihan ini apa? Nah, selain peserta pemilihan juga masyarakatnya. Artinya apa? Ketika masyarakat ini mempunyai hak pilih, bagaimana kemudian diperlakukan secara adil? Sampai kemudian nanti konsepnya ketika ada misalnya pelanggaran dan sebagainya. Jadi secara garis besar konsep adil dalam asas pemilihannya adalah menempatkan seseorang pada posisinya, kemudian mendapat perlakuan yang sama. Nah, untuk memastikan adanya asas keadilan ini kan harus ada sebuah aturan yang kemudian menjamin bahwa masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, kalau kita melihat mengaca sebentar pada salah satu pendapat ahli hukum yang Hans Kelsen ini, itu dia menanggapi soal keadilan dalam pemilu adalah apa? Bahwa segala perbuatan atau tindakan di dalam proses pelanggaran pemilu ini harus sesuai dengan hukum. Ya. Jadi kuncinya adalah di aturan ini. Oleh karena itu, konsep keadilan yang kemudian kita bahas kali ini ya berkaitan dengan apa yang kemudian terlaksana di proses pemilihan ini di setiap tahapannya ini harus sesuai dengan aturan, karena kita sudah ada jelas aturan dari undang-undang pemilihan sampai kemudian turunan di PKPU ataupun kemudian di surat keputusan, surat edaran. Nah, itu konsep keadilan. Namun kemudian ada satu prinsip yang kemudian juga ini menjadi pegangan Bawaslu ya di dalam khususnya dalam melakukan penegakan hukum. Ini ada sebuah sistem yang kemudian kita selalu wujudkan di dalam proses penegakan hukum, yaitu sistem keadilan pemilu atau electoral justice system. Jadi electoral justice system ini sistem keadilan yang pada intinya itu konsepnya ada 3 poin, Mas. Yang pertama misalnya, poin pertama adalah memastikan bahwa setiap tindakan prosedur yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini sesuai dengan aturan. Entah itu penyelenggara, entah itu peserta, apapun yang kemudian diambil tindakannya, itu harus sesuai dengan ketentuan. Tapi fokusnya kita di Bawaslu ya, Bawaslu sama. Tindakan yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu, entah itu di pengawasan maupun di penegakan hukum, ini harus sesuai dengan ketentuan aturan yang mengaturnya. Nah, konsep electoral justice system yang kedua yaitu adalah memastikan atau kemudian menjamin hak pilih masyarakat ini terjamin. Nah, selanjutnya electoral justice system yang ketiga ini adalah menjamin setiap masyarakat, ini secara umum ya, masyarakat bukan hanya pemilih ya, tapi segala pihak, entah itu masyarakat, pemilih atau pihak yang terkait dengan pemilu, ketika ada hak-haknya yang dilanggar, ini mendapatkan kepastian terkait dengan bagaimana proses yang kemudian mendapatkan putusan yang bisa menyelesaikan permasalahan atau misalnya hak yang dilanggar seperti apa, mengajukan proses mekanisme yang ada dan kemudian mendapatkan putusan yang adil. Jadi itu 3 konsep di dalam sistem keadilan yang kemudian kita wujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan 2024, Mas Ujak. Berarti dalam konsep tersebut adil di masyarakat, adil di peserta, dan juga di semua pihak ya Pak ya? Iya, betul. Ya, itu tentunya kan luar biasa sekali Pak, itu kerja Bawaslu juga, dan untuk mencapainya itu kan butuh proses yang sangat berat gitu. Nah, tentunya dalam proses mencapai keadilan di semua pihak itu tentunya ada konsep penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang. Ini seperti apa Pak konsepnya Pak? Nah, intinya gini Mas, yang perlu kita tekankan di awal ya, bahwa Bawaslu ini adalah lembaga negara yang kemudian mendapatkan amanat dari undang-undang, khususnya dari pemilihan ini untuk sebagai penyelenggara pemilu ataupun pemilihan. Nah, salah satu kewenangan yang kemudian dimiliki oleh Bawaslu adalah penegakan hukum. Jadi konsep yang kemudian Bawaslu lakukan dalam proses penegakan hukum adalah bahwa kita ya bekerja berdasarkan aturan.
bukan berdasarkan atas kepentingan politik kelompok tertentu. Nah, prinsipnya itu. Jadi Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan dalam melakukan penegakan hukum. Nah, kemudian kita pun juga Bawaslu adalah lembaga negara, Mas ya, salah satu lembaga negara. Oleh karena itu di dalam menjalankan kewenangan, karena tadi kita punya kewenangan melakukan penegakan hukum ya melalui proses penanganan pelanggaran. Nah, ada batasan-batasan yang kemudian juga ini harus dipedoman oleh Bawaslu. Nah, ini mungkin orang awam masih belum paham, Mas. Jadi kita itu bukan lembaga yang super power lah, dalam arti kita punya kewenangan tapi ada batasannya. Nah, batasnya ini diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Mas. Jadi ada 3 batasan yang kemudian terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bawaslu. Nah, batasan pertama ini terkait dengan masa atau tenggang waktu kewenangan, Mas. Jadi Bawaslu itu ada aturan waktu yang kemudian harus dipahami ataupun dipedomani. Misalnya, ketika pelanggaran adalah waktu kapan penyampaian laporan ini bisa disampaikan di Bawaslu. Kapan Bawaslu bisa kemudian menjadikan sebuah dugaan pelanggaran menjadi temuan. Ini kan ada batas waktunya. Nah, kemudian yang selanjutnya, batas waktu ini kan juga di penanganannya, Mas. Misalnya kalau di penyelenggaraan pemilihan ini kan penanganan kita kan hanya waktunya 3+2 ya. Oh, berarti beda sama pemilu ya, Pak? Beda, kalau pemilu itu kan 7+7. Ya. Itu biasanya kita mudahkan ya 14 hari kerja lah. Kalau di pemilihan sudah 5 hari dan hari kalender. Jadi sangat singkat sekali. Ya, ini yang kemudian juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Bawaslu ini ada batasan waktunya. Tidak bisa sandang sanyet kalau istilah bahasa Jawanya. Misalnya ada orang hari ini laporan terus nanti sore harus kemudian ada putusan seperti apa, tidak bisa karena ada waktu yang harus kita pedomani yaitu 3+5 proses penanganan. Ya mungkin 1 hari bisa, tapi kan tidak semudah itu kemudian kita membuktikan sebuah dugaan pelanggaran ini terpenuhi unsurnya. Jadi ada waktu yang memang harus kita pedomani. Belum lagi nanti rekomendasi kita, itu kan KPU tidak serta-merta langsung melaksanakan kan. Mereka ada waktu 7 hari. Lah, ini yang kemudian batasan waktu yang harus dipahami. Nah, batasan yang kedua yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini adalah terkait dengan wilayah, Mas. Wilayah berlakunya wewenang. Nah, kalau di pemilihan ini batasan wilayahnya kan jelas, Mas, karena ini sekupnya kan lokal. Misalnya untuk pemilihan bupati ya di wilayah Kabupaten Batang. Jadi kewenangan Bawaslu ini Kabupaten Batang ini hanya berlaku di wilayah Kabupaten Batang. Tidak bisa kemudian Bawaslu Kabupaten Batang menangani dugaan pelanggaran yang ada di Kota Pekalongan, meskipun meskipun jaraknya hanya dekat ya, tapi tidak bisa. Jadi ini batasan wilayah yang kemudian harus dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, batasan kewenangan ini adalah terkait dengan cakupan bidang materi. Artinya apa? Apa-apa saja yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran-pelanggaran apa saja sih yang kemudian bisa ditangani oleh Bawaslu. Nah, kalau kita mengacu di Undang-Undang Pemilihan maupun di Perbawaslu, itu kan ada 3 jenis pelanggaran, Mas, yang bisa ditangani oleh Bawaslu, yaitu pelanggaran administrasi, ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara prosedur pelaksanaan di setiap tahapan. Ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, ini berarti di jajaran Bawaslu maupun di jajaran KPU. Kemudian ada tindak pidana pemilihan. Nah, nanti ini Bawaslu tidak sendiri, tapi ada yang namanya Sentra Gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi nanti berkolaborasi. Jadi 3 ini yang kemudian kita ingin wujudkan melalui sistem keadilan pemilu, yaitu apa? Bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan. Ada batasan-batasan harus kita pahami. Seperti itu, Mas, secara garis besarnya. Berarti batasan-batasan itu entah batasan wilayah ataupun batasan waktu itu berlaku di semua macam-macam pelanggaran itu, Pak, tadi, Pak. Iya. Kita kan melihatnya di garis besarnya, misalnya terjadinya pelanggaran di mana. Kalau terjadinya pelanggaran di Pekalongan, ya berarti nanti yang menangani adalah Bawaslu Kabupaten atau Kota Pekalongan, meskipun pelakunya orang Batang misalnya. Jadi itu yang perlu dipahami, cakupan batasan wilayah kewenangan Bawaslu itu adalah seperti itu 3 tadi. Lantas bagaimana, Pak, gambaran proses penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 kemarin, Pak? Ya, sebelum kita melihat soal jumlahnya ya, yang perlu kita pahami sekarang saat ini adalah gini. Mengukur sukses atau kemudian mengukur
pelaksanaan tugas kewenangan Bawaslu, khususnya di dalam proses penegakan hukum, ya kita tidak hanya mengacu pada banyak tidaknya kasus yang ditangani. Contoh misalnya orang akan beranggapan, wah Bawaslu ini kerja ketika banyak kasus. Oh Bawaslu ini tidak kerja, tidak seperti itu konsepnya. Karena apa? Kalau berdasarkan kasus, berarti kita bukan pengawas pemilu, Mas, tapi kita pencari kasus. Jadi lembaga pencari kasus. Makanya kasus. Bagaimana kemudian kita melihat soal peran pelanggaran, ya kita kepatuhan terhadap tata cara. Nah, jadi supaya nanti biar tidak masalah tidak salah paham ya, loh kemarin kok pemilu seperti ini kasusnya banyak, kok pemilihan tidak. Biasanya kan di masyarakat seperti itu, Pak. Ya, nah seperti itu, ini yang perlu ditegaskan di pertama ya. Jadi tidak mengacu pada banyak tidaknya kasus ataupun pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Nah, kalau mengacu di pemilihan kemarin ya gambaran secara singkatnya, ini di kita itu kalau nggak salah ada sekitar 14 proses pelanggaran, Mas ya, yang terdiri dari 9 itu berasal dari laporan, kemudian yang keempat itu adalah berasal dari temuan atau informasi awal, atau informasi awal yang dijadikan sebagai temuan. Nah, laporan itu banyak, tapi kalau yang ini agak unik ya di Batang, Mas ya, karena gimana itu, Pak? Kebanyakan ya, kalau 90% bisa dikatakan laporan maupun temuan ini justru semuanya itu terjadi di tahapan kampanye. Wih, luar biasa. Ya. Dan itu semuanya itu lucunya, uniknya ini ya. Itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi berkaitan dengan desain dan materi APK. Kok bisa? Nah, ini yang nanti akan kita sampaikan di belakang. Nanti ada dinamikanya. Jadi contoh laporan misalnya terkait dengan desain materi APK yang melanggar. Contoh kemarin kan ada yang menyantumkan logo KPU, logo Pemda itu kan. Itu sempat jadi ramai juga berarti, Pak. Itu di kita itu kemarin sempat dilaporkan oleh salah satu paslon. Jadi paslon yang satunya ini menggunakan atau mencantumkan logo Pemda, logo KPU di baliho. Nah, oleh pihak yang satunya ini dianggap tidak sesuai, akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. Belum lagi soal spanduk yang isinya itu bukan provokatif ya, tapi semacam kayak menunjukkan primordial, tapi primordialnya ini hanya berdasarkan KTP, Mas. Contoh misalnya, kebetulan kan kemarin Batang itu kan ada salah satu calon bupati yang ataupun calon wakil bupati lah ya, yang kemudian tidak berdomisili atau ber-KTP Batang. Terus kemudian muncul spanduk di masyarakat yang isinya tolak bupati impor. Lah, ini kan semacam kayak kan tidak ada aturan di undang-undang, tidak ada mengatur bahwa yang bisa menjadi calon bupati Batang adalah yang ber-KTP Batang. Di syaratnya adalah warga negara Indonesia. Nah, ini yang kemudian kedangkalan bersikap yang kemudian mungkin dilatar belakangi oleh kepentingan politik pragmatis lah, akhirnya kemudian tolak bupati impor. Padahal ya kalau kita melihat semuanya, kalau kita lacak dari latar belakangnya kan tidak semuanya asli Batang. Nah, ini yang kemudian ya karena dorongan ini aja lah secara fanatisme terhadap calon, akhirnya kemudian dijadikan alat untuk saling tanda kutip menyerang lah ya, menyerang dalam tadi sebagai kontestasi politik kan biasanya seperti itu, Mas Rojak. Nah, ada juga yang melaporkan terkait dengan dugaan ijazah palsu. Ada yang kemudian melaporkan kades yang tidak netral. Ada informasi awal yang berkaitan dengan perangkat desa yang tidak netral. Nah, dari seluruhnya semuanya kita sudah tangani dan prosedur, Mas. Mungkin ada yang tidak diregister karena memang tidak terpenuhi syarat formal material. Nah, ini yang kemudian juga harus dipahami oleh masyarakat bahwa ketika Bawaslu menyatakan sebuah laporan maupun temuan dugaan pelanggaran ini tidak diregister ataupun dilanjut, ini ada latar belakangnya. Setiap laporan maupun temuan itu harus terpenuhi syarat formal materialnya, Mas. Kalau syarat formal material terpenuhi, baru kita kemudian bisa meregister dan dilakukan penindakan atau penanganan secara langsung. Syarat formalnya contoh misalnya identitas terlapor, identitas pelapor. Nah, syarat materialnya misalnya uraian kejadian. Nah, kebanyakan ini asal lapor, Mas. Contoh misalnya yang kemarin laporan ini ya, perusakan APK. Nah, di uraian kejadiannya dia hanya menyebutkan APK dirusak. Ketika dimintai untuk perbaikan, kita minta lokasinya di mana, terus kemudian buktinya seperti apa, pelakunya siapa, ini tidak bisa menunjukkan. Hanya asal mendalilkan bahwa APK saya dirusak. Ya dirusak yang di mana? Titik lokasinya di mana? Barangnya seperti apa? Nah, ini yang kemudian ya akhirnya karena syaratnya tidak penuhi, akhirnya kita tidak register dan
tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Seperti itu Mas, gambaran proses peran pelanggar yang ada di Mbak. Jadi lebih banyak kampanye itu semua, kalau saya semuanya malah terjadi di tahapan kampanye. Oh iya iya. Ya itu seperti itu, sehingga ya memang tahapan kampanye adalah tahapan yang menjadi klimaks lah ya di persidangan. Karena apa? Kampanye ini kan ajang masing-masing pasangan calon untuk memperebutkan dukungan dari para pemilih. Jadi mereka itu kreatif Mas. Kreatif dalam menggunakan berbagai macam metode, bahkan saking kreatifnya itu ada yang kebablasan kreatifnya. Karena kreatifnya itu justru malah berada di wilayah abu-abu. Iya. Nah, yang spanduk primordial. Ya, contoh misal gini, sering kan jadi semacam kayak bahwa kalau tidak diatur berarti tidak melanggar. Iya. Nah, kan tidak serta-merta Mas, karena hukum itu kan sifatnya fleksibel Mas. Kalau tidak diatur bukan berarti bahwa itu boleh. Bisa saja bahwa hukumnya memang perkembangannya berubah, sehingga hukum waktu itu belum bisa kemudian menjangkau wilayah itu. Tapi inilah kemudian hukum itu tidak kaku. Artinya apa? Hukum itu mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa nak radiator ya enggak dilarang. Berarti kan seperti itu yang kemudian konsep yang agak sedikit rancu lah, seperti itu Mas. Tapi saya tertarik dengan spanduk primordial ini Pak. Gimana? Ini kan dari masyarakat kan tentunya pengen Bawaslu itu menindaklanjuti lah. Bagaimana Bawaslu itu menindaklanjutinya Pak? Nah gini Mas, secara aturan kan memang tidak disebutkan secara eksplisit ya, apakah spanduk ini masuk sebagai kategori APK ataupun BK. Kita lihat dulu, ini yang dilaporkan kan di tahapan kampanye. Apakah ini pelanggaran kampanye, tahapan kampanye atau tidak? Makanya kan kemudian kita melihat substansinya. Nah, kalau kita kemudian mengacu secara normatif ya tidak akan ketemu. Karena apa? Wong tidak diatur kok. Karena substansi desain dan materi APK kan jelas. Ada foto, ada kemudian visi misi program, ada logo partai, sebenarnya tidak menyebutkan lah. Makanya untuk mengatasi hal-hal semacam ini, misalnya ada kesusahan hukum, bahwa Bawaslu tidak tinggal diam Mas, kita kemudian melakukan kajian dengan kemudian ya kita sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus sebuah perkara, kita melakukan semacam penafsiran hukum Mas. Artinya apa? Mengkaitkan antara satu ketentuan dan ketentuan lain, mengkaitkan satu pasal dengan satu pasal yang lain, sehingga nanti di situ kita melakukan kajian, ketemu loh, ini loh yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa ini melanggar atau tidak, seperti itu. Sama ketika dengan yang spanduk primordial tadi ya, kita lihat ada nggak desain materinya yang mengait kepada ketentuan desain dan materi APK. Nah kalau tidak ada berarti apa? Melanggar ketentuan apa? Kita kan juga ada pelanggaran lainnya Mas. Oh iya. Misalnya selain undang-undang pemilihan itu kan ada undang-undang lainnya, misalnya undang-undang ASN, undang-undang desa. Begitu juga sampai ke bawah ada perda. Lah makanya kan kemudian terkait spanduk primordial itu kemudian kita kaji. Ternyata dari hasil kajian itu tadi kita melakukan segala bentuk penafsiran. Ternyata ini melanggarnya bukan di ketentuan pemilihan Mas, tapi di peraturan perda atau undang-undang lainnya di luar undang-undang pemilihan. Itu yang kemudian kita lakukan seperti itu Mas. Berarti direkomendasikan Pak ya? Ya, direkomendasikan ke instansi yang berwenang, karena kan di Perbawaslu 8 dan 9 itu kan terkait dengan pelanggaran undang-undang lainnya di luar undang-undang pemilihan, ini kan diteruskan ke instansi yang berwenang. Berarti kalau kita kemarin kan kalau yang primordial itu kan ini melanggar perda Tibum kan, karena terkait dengan cara lokasi pemasangannya itu kan banyak menempel atau difasum-fasum kan. Akhirnya kemudian rekomendasi ke Satpol PP sebagai aparat penegak hukum di pemerintah daerah, seperti itu Mas Rujak. Luar biasa ini Pak Lutfi. Iya. Mau kita kemarin sih bakal sampai di demo itu Mas. Soal APK itu demo berjilid-jilid itu. Ada berarti. Ya itu dinamika lah, dalam arti ya Bawaslu terbuka sebenarnya. Dalam arti apa? Hak masing-masing masyarakat menyampaikan pendapat. Kita pun terbuka kalau memang ada masyarakat atau pihak yang kemudian merasa ada yang perlu disampaikan ke Bawaslu, selain misalnya audiensi secara di ruang, silahkan kalau memang mau menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang perlu diingat adalah terkait dengan keamanan kan, menghubungi kepolisian, pemberitaan ke kepolisian, seperti itu Mas. Berarti dinamika pada saat pemilihan itu sangat luar biasa Pak ya? Ya kalau pilkada kan seperti itu Mas, sudah menjadi tingkat tensinya itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan gubernur maupun pilpres pileg, seperti itu Mas. Berarti kalau pemilu tidak seperti itu Pak? Ya di pengalaman itu tensinya nggak sampai kemudian, karena ini lebih ke
kepentingan lokal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kan lebih dekat dengan yang pemilihan bupati, Mas. Jadi tensinya lebih tinggi lah itu ya. Ya kalau kita mengacu di beberapa kali penyelenggaraan ya memang itu menjadi sebuah dinamika tersendiri lah di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, begitu Mas. Sampai spanduk yang tidak ada kata calon pun dipermasalahkan. Nah, itu nanti dinamika nanti. Jadi ada dinamika ataupun yang menjadikan kemarin itu penyelenggaraan pemilihan ini agak gimana gitu Mas, karena ada beberapa dinamika yang apa ya, ini perlu, karena antar satu kabupaten kota lain itu beda-beda Mas. Nah itu nanti bisa jelaskan Pak sama sahabat Bawaslu semua Pak terkait dengan dinamika tersebut Pak. Ya dinamika ini sebenarnya muncul karena itu di hukum ini kan orang bisa menafsirkan Mas. Jadi kalau bahasa kita itu karena masing-masing orang itu bisa menafsirkan, ini seperti kayak salah satu ayat di Al-Quran Mas. Apa itu Pak? Kalau dimulai kemarin itu yang kita amati itu adalah prinsipnya mereka begini, untukku tafsiranku, untukmu tafsiranmu. Jadi mereka itu saling menafsirkan, iya, tafsir mereka itu dipegang bahwa menurutku ya salah, menurutmu ya benar. Nah ini yang kemudian menjadi dinamika tersendiri kemarin Mas. Contoh misalnya tadi disampaikan soal kata-kata calon. Nah ada salah satu yang kemudian pasangan calon ini di spanduknya ini kan tidak menyantumkan kata calon. Nah yang pasangan sebaliknya kan komplain, belum ada pelantikan sudah ada kata sudah menjadi bupati. Nah kemudian Bawaslu mengambil sikap bahwa memang tidak ada aturan secara eksplisit yang diatur di undang-undang pemilihan maupun di peraturan KPU sampai juknis di bawahnya ya. Namun kemudian kita melakukan kajian bahwa ini kata calon ini memang penting lah ya, sehingga kemudian di hasil kajian kita nyatakan bahwa APK yang tidak ada kata calon ini tidak sesuai karena calon ini menunjukkan legal standing seseorang itu sebagai peserta pemilihan. Ini kan kita nggak mungkin kita bedah semuanya di sini ya, tapi garis besarnya bahwa ada dasar yang kemudian kita gunakan untuk menyatakan bahwa yang tidak ada kata calon itu tidak sesuai dengan aturan, itu ada dasarnya mulai dari undang-undang pemilihan, peraturan KPU, surat keputusan KPU. Jadi dasar-dasar itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyatakan bahwa ini tidak sesuai. Dinamika lainnya gini Mas, contoh yang laporan spesimen ya, spanduk atau baliho salah satu paslon yang ada menuliskan spesimen surat suara, ada logo KPU, ada logo Pemda. Yang lucunya gini, gimana Pak? Di Batang dipermasalahkan, di Pekalongan tidak dipermasalahkan. Nah ini dinamika, karena ya itu tadi Mas, di Pekalongan menggunakan tasnya Pekalongan, di Batang menggunakan tasnya Batang lah. Akhirnya kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Batang lah. Setelah kita lakukan proses penanganan, kita melakukan klarifikasi ke KPU, kepada Pemda, karena yang terkait dengan penggunaan login kan mereka yang memiliki Mas. Ada aturan-aturan yang di Perdanya maupun di PKP-nya ini ada tata cara penggunaan logo. Misalnya di Pemda itu kan ada PP, kalau nggak salah PP terkait dengan logo daerah. Di PKP juga ada yang menggunakan tata naskah, tata cara penggunaan. Nah ini yang kemudian kita jadikan dasar. Dinamika lainnya ya karena aturannya ini abu-abu, sebenarnya permasalahannya ini kita bukannya terus kemudian menunjukkan ego sektoral antara KPU Bawaslu merasa paling benar enggak, tapi bermula ketika kemudian kemarin itu ada ini KPU itu terkait dengan desainnya ini kan ya tadi yang ada tidak ada kata calonnya. Ini yang menjadi permasalahan awalnya adalah di desain APK yang difasilitasi oleh KPU. Tidak ada kata calonnya, terus kemudian jadi rame di masyarakat, akhirnya ya itu di masyarakat karena tidak ada aturan secara eksplisitnya, mereka bebas untuk melakukan penafsiran. Nah, dasar itulah kemudian menjadikan dasar untuk melaporkan di Bawaslu. Jadi ya itu tadi, makanya kita mengangkat dinamika itu di sebuah tulisan Mas, yang di ini Bawaslu Provinsi membuat bunga rampai kan. Jadi kita mengangkat soal bagaimana seseorang ini bebas untuk menafsirkan dan bagaimana Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu ini harus bisa mengambil posisi. Justru malah jangan ikut terlalu dalam saling tafsir, tapi bisa menengahi tafsiran Bawaslu ini yang menjadi kunci. Ini loh yang harus kemudian sesuai aturannya seperti ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit seperti itu. Jadi penengah lah Bawaslu. Berarti kalau dari secara aturan itu belum ada Pak ya, kita masih lemah Pak ya? Ya, itu yang kemudian menjadi salah satu evaluasi di kita itu
ada 3 poin Mas ya. Yang pertama terkait dengan substansi hukum atau peraturan Mas. Di peraturan ini masih banyak celah ataupun kemudian mesti multitafsir. Contoh di aturan soal kampanye. Ini yang kemudian menjadi masukan lah ke depan bahwa aturan ini ada semacam perubahan dan lebih diperjelas sehingga di bawah itu tidak menjadi multitafsir. Contoh lah misalnya di ketentuan 187 ayat 3 kalau nggak salah. Soal kampanye tempat ibadah. Itu kan hanya berlaku untuk pemilihan bupati dan wali kota. Tapi di pemilihan gubernur tidak disebutkan. Loh, kenapa itu dibedakan, Pak? Ya enggak tahu, makanya kan yang membuat kan bukan kita, Mas. Makanya ya inilah salah satu kelemahan di aturannya kita seperti itu. Jadi tumpang tindih aturan yang tidak jelas ini menjadikan celah bagi peserta untuk kemudian ngakali dalam tanda kutip ya. Itu yang pertama terkait dengan isi aturannya. Yang kedua soal kewenangan lembaga, Mas. Kita juga sempat kemarin agak ada dialektika ya dengan KPU soal kewenangan siapa untuk menertibkan APK yang melanggar. Karena kita tahu di PKPU ini yang terbaru ya 13/2024 ini kan menghapus soal ketentuan sanksinya. Kalau di PKPU sebelumnya yang di penyelenggaraan pemilihan 2020 itu ada Mas aturan sanksinya, misalnya ada peringatan lisan tertulis sampai kemudian penertiban. Tapi di 2024 ini dihapuskan sehingga ya kita udur-uduran di istilah Jawanya itu saling lempar-lemparan lah. Ini bukan kewenangan siapa, tapi kita sampaikan ya kalau kita kaku-kakuan ya akan nggak selesai. Kita duduk bareng akhirnya ketemu solusi bahwa ya udahlah kita sebagai kita tidak usah terlalu ego. Ini kita sikapi bersama duduk bareng akhirnya ketemu solusinya. Kita bareng-bareng untuk menyikapi soal APK yang melanggar. Seperti itu, Mas. Oh, gitu, Pak ya. Terakhir soal yang tadi budaya. Jadi 3 sistem tadi ya yang kemudian menjadi evaluasi ke depan itu adalah kesadaran hukum masyarakat, Mas. Tadi saya sampaikan, masyarakat itu masih enggan untuk menyampaikan ke Bawaslu melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Faktornya ya itu tadi orang Jawa itu kan ewuh pekewuh. Wah tanggone dewi, wah sedulure dewi. Nah yang kedua karena memang takut, Mas. Ada tekanan politik misalnya arep nglaporke Pak Lurahe lah, engko diinjem karo Pak Lurahe misalnya. Jadi ketika yang dilaporkan orang yang punya kuasa, ini mereka masyarakat menjadi takut. Ini yang kemudian perlu kita gerakkan. Kemudian yang kesadaran hukumnya juga di peserta pemilihan, Mas. Mereka ini tahu aturannya, tahu itu melanggar, tapi ya tetap aja dilanggar. Nah ini yang kemudian perlu kita tingkatkan kesadaran hukum di peserta pemilihan juga. Jadi itu 3 poin yang kemudian menjadi evaluasi kita sehingga nanti untuk perbaikan di penyelenggaraan pemilihan ke depan. Seperti itu, Mas Rojak. Oh ya gitu, Pak. Sangat luar biasa sekali kerja Bawaslu itu, ternyata tidak mudah, Pak. Itu sangat membutuhkan pikiran dan menguras tenaga, Pak ya. Ya, effortnya memang seperti itu, Mas Rojak. Iya. Baik sahabat Bawaslu, ini hampir lama ini Pak kita berbincang-bincang, tentunya masih banyak yang harusnya kita kupas, tapi waktu juga yang sedikit untuk kita bertemu. Kita akan suatu saat kita akan berdiskusi untuk sahabat-sahabat semua dapat ke kantor kita, Pak ya. Iya. Ya, saling ada pojok pengawasan, ada juga nanti pojok penegakan hukum kan juga ada, Pak ya. Ya itu nanti sahabat-sahabat bisa main ke Bawaslu. Tentunya untuk pertemuan ngabuburit pengawasan pada kali ini kita cukupkan. Satu kata Pak untuk pengawasan pemilihan serentak kemarin, Pak. Ya, ini yang juga sering saya sampaikan ini kepada seluruh masyarakat sahabat Bawaslu, intinya kami sangat berharap masyarakat ini menjadi pemilih yang aktif. Aktifnya tidak hanya ketika harus memberikan hak pilih mereka di TPS, tapi kami juga berharap masyarakat menjadi pemilih yang aktif ketika kemudian ikut bersama Bawaslu mengawasi di setiap tahapan, entah itu pemilu maupun pemilihan. Karena kami tidak akan bisa bekerja secara maksimal ketika masyarakat pun juga tidak support ke Bawaslu, karena kondisi SDM yang terbatas, wilayah yang luas itu kami membutuhkan peran dari masyarakat. Gitu, Mas Rojak. Iya, itu. Baik, sahabat Bawaslu, kurang lebihnya itu kami
undur diri, Pak Lutfi dan saya Fatur Rosyad undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.